Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya teman-teman? Selamat pagi. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Nur Adija. Saya dari Universitas UIN SMA Banten. Saya jurusan PKI. Oke, berdiri saya di sini nanti saya akan membagikan sebuah instrumen kepada teman-teman berupa DCM. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ini dulu ice breathing teman-teman ya, biar kita relax ketika kita pengisian. Oke, kita tepuk semangat dulu ya teman-teman. Oke, ikutin saya ya. Tiru dulu. Jadi kalian simak dulu gimana tepukannya, habis nanti kalian ikuti. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa teman-teman? Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, teman-teman udah pada relax ini. Oke, saya lanjut ke penjelasan ya teman-teman. Tadi saya di sini akan membagikan sebuah instrumen berupa DCM. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu DCM? Oke, pastinya belum pada tahu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu DCM. Oke, nah DCM ini teman-teman adalah salah satu instrumen atau alat yang biasanya digunakan dalam BK. Jadi gunanya untuk mengetahui masalah yang sedang teman-teman hadapi pada saat ini. Gitu. Nah, di dalam BK juga banyak ya instrumen teman-teman, ada AUM, AKPD, ITP. Nah, yang kita pakai hari ini itu adalah instrumen DCM. Oke, nah teman-teman nanti saya share untuk soalnya itu nanti teman-teman isi lewat Google Form, nanti saya bagikan ke guru kelas teman-teman. Nanti teman-teman isi di situ ada beberapa aspek. Nanti teman-teman isi ada di situ soal-soal. Kalau di DCM itu ada beberapa aspek. Satu aspeknya itu ada 10 soal. Misalkan dalam kehidupan sosial itu ada 10 soal teman-teman. Jadi teman-teman bisa menceklis atau mencontreng yang menurut teman-teman yang sedang teman-teman alami. Kayak misalkan di masalah kesehatan ada satu contoh soal teman-teman merasa teman-teman merasa terlalu kurus misalkan. Nah, teman-teman bisa nyontreng itu ya, nyontreng masalah yang teman-teman alami gitu. Nah, sebelumnya ini udah pada punya HP ya teman-teman. Oke, kalau misalkan ada kendala di pengisian atau misalkan di kuota teman-teman tidak ada atau apa, boleh nanti bilang ya, biar nanti satu koneksi gitu, biar cepat ngisinya juga. Oke, untuk pengisiannya ada yang mau ditanyain? Jadi nanti teman-teman isi di Google Form itu ada nama, ada nomor absen teman-teman, ada juga nanti kalau ada email kan teman-teman cantumin email ya, dan juga kelas. Jadi teman-teman isi dulu biodata pakai nama asli ya teman-teman. Setelah itu nanti teman-teman langsung ke soal. Nah, itu ada beberapa soal, ada beberapa aspek dan yang harus teman-teman isi. Nanti untuk soal yang masih teman-teman belum paham, teman-teman bisa bertanya ya, bisa ditanyain aja untuk masalah soal yang teman-teman belum paham. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, untuk pengisian saya kasih waktu selama 30 menit ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kendala dalam pengisian, kayak misalkan ingin ke kamar mandi atau ingin buang air besar atau apa, itu diperkenalkan izin terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, bisa setelah ini nanti saya share kepada teman-teman untuk soalnya. Oke, sebentar ya, saya share dulu. Oke, teman-teman udah mendapatkan soalnya? Teman-teman udah dapat soal semua? Oke, udah saya share ya di grup kelas teman-teman. Teman-teman dapat
Nah, di situ di atas ada ini ya, pengisian nama biodata ya. Teman-teman diisi dulu. Teman-teman diisi dulu di situ di biodata. Nah, oke, kalau sudah nanti kita mulai ke beberapa aspek ya teman-teman. Nanti itu dilanjut sama teman-teman. Oke, sebelum kita memulai pengisian, mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk waktu 30 menit ya teman-teman. Selamat dikerjakan untuk soal-soalnya. Oke, teman-teman udah selesai? Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai ya teman-teman. Oke, nanti ini untuk hasil datanya nanti saya akan olah terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa mengetahui hasilnya nanti di guru BK selama 2 minggu setelah pengolahan itu. Nah, teman-teman gak usah khawatir untuk masalah kerahasiaan, karena insya Allah masalah ini masalah yang teman-teman isi, masalah yang teman-teman hadapi itu insya Allah tidak akan terluaskan kepada yang lain ya. Jadi ini hanya mungkin untuk guru BK, nanti guru BK yang akan menyelesaikannya gitu. Oke, jadi teman-teman gak perlu khawatir, rahasia pengisian teman-teman akan aman atau terjamin aman gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, tidak ada. Oke, mungkin cukup sekian. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi daftar cek masalah ini. Oke, saya juga minta permohonan maaf kalau misalkan tadi selama pengisian instrumen berlangsung ada kata-kata atau perlakuan yang kurang mengenakan di telinga teman-teman. Oke, saya izin pamit undur diri. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan data daftar cek masalah atau DCM. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi DCM yang mana pastinya akan otomatis datanya itu udah disiapin ya sama Excel-nya. Nah, karena ini pakai aplikasi, jadi dia memiliki kelebihan. Jadi kita nggak perlu menghitung manual lagi karena semua hasil rekap itu udah ada otomatis terisi tuh. Jadi sekarang kita tinggal masukin datanya aja ya, tinggal masukin data dari siswa yang udah mengisi daftar cek masalah ini. Nah, nanti hasilnya bisa kita lihat lengkap jumlah per bidang sampai grafiknya. Oke, kita lanjut ke tabulasi. Oke, kita ke soal DCM dulu ya. Nah, di sini ada beberapa soal DCM. Di set pertama itu ada soal DCM. Nah, yang mana isinya ini pertanyaan yang dibagi ke dalam beberapa bidang masalah seperti bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang kehidupan keluarga. Nah, lalu di set kedua itu ada tabulasi. Nah, ada tabulasi. Nah, yang mana tabulasi ini berfungsi untuk mengolah hasil jawaban dari responden. Nah, semua proses penghitungan nanti bakal muncul otomatis di bagian tabulasi. Oke, teman-teman, sekarang nih aku mau jelasin bagian tabulasi ya. Di set kedua ada tabulasi atau hasil cek pengolahan data masalah yang ada di aplikasi. Nah, ini di bagian atas itu ada nama sekolah, kelas responden, tahun pelajaran, nama guru pembimbing, nama sekolah, nama kepala sekolah, sampai tanggal pengisian dari jumlah responden. Nah, di bagian ini tuh penting ya karena menunjukkan bahwa data yang kita olah memang bersumber dari responden yang jelas atau sesuai dengan konteks penelitian bimbingan konseling. Nah, bisa kita lihat di sini di tabel pertama.
Itu ada daftar responden lengkap dengan jenis kelamin, kelas, dan hasil pengisian DCM mereka ya. Nah, contohnya di sini ada kolom pertama berisi nomor urut dan nama responden. Lalu ada kolom LPTA untuk jenis kelamin. Dan juga ada kolom kelas dan di bagian kanan mulai dari kolom ke-14 ada judul bidang ya, 1-20. Nah, jadi artinya kolom-kolom setelah itu adalah rekapan hasil DCM untuk butir-butir nomor 1-20 yang termasuk bidang kesehatan. Oke, di sini ada di bidang kesehatan. Jadi setiap angka yang muncul di baris ini menunjukkan nomor butir pertanyaan yang dipilih oleh responden. Nah, ini di sini ada Nida Gaida ya. Nah, di sini ada Nida Gaida memilih butir nomor 9, 11, dan 18 di bidang kesehatan. Jadi artinya 3 pertanyaan tersebut adalah masalah yang dirasakan oleh siswa tersebut. Nah, jadi Nida Gaida ini memilih 3 pertanyaan dalam bidang kesehatan. Nah, jadi kan ada juga situ responden lainnya juga masih bisa berbeda-beda ya hasilnya, tergantung pertanyaan mana yang mereka centang di lembar DCM. Nah, jadi di aplikasi ini kita nggak perlu ngitung manual karena sistemnya udah otomatis menjumlahkan hasil dari setiap bidang. Jadi nanti di bagian bawah atau ke set khusus, kamu bisa langsung lihat rekap hasil keseluruhan untuk setiap bidang. Ini contohnya di bidang kesehatan. Oke, untuk ini ya, profil sebentar. Nah, ini kita bisa lihat di profil individu ya. Di sini ada Devia Awalia Jahrani. Di sini ada bidang dan frekuensi masalah. Di sini ada kode topik masalah. Nah, di sini terbagi-bagi ya, ada pribadi, kesehatan, ada keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, agama dan moral, ada juga ada beberapa aspek ya, ada pribadi, sosial, belajar, dan karir, dan beberapa soalnya. Jadi Devia ini di bidang kesehatan itu memilih nomor 1, 2, 5, dan 18. Tuh. Nah, untuk ke bawahnya itu ada tabulasi. Nah, di sini ada tabulasi. Jadi untuk set tabulasi ini tuh berfungsi sebagai pusat pengolahan data DCM ya teman-teman. Jadi di mana seluruh jawaban siswa itu diolah otomatis menjadi data yang bisa dianalisa oleh guru BK. Jadi kita bisa tahu mana nih jumlah responden jenis masalah sampai bidang yang paling dominan. Dan hasil inilah yang nantinya dijadikan dasar untuk menyusun program layanan BK yang tepat. Sini juga ada profil per kelas ya. Ini topik masalah, di sini ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, yang mana nih kalau A itu berarti kesehatan, B keadaan ekonomi, C kehidupan keluarga, D agama dan moral, E rekreasi, dan sampai seterusnya ya. Ini keterangan yang udah ada di sini, di sampingnya keterangan. Ini pribadi itu terpencakup ada A, B, C, D sampai E, sosial ada F, G sampai H, dan selanjutnya. Nah, berarti di Nida Gaida ini, kalau contohnya ini Nida Gaida ya, berarti di bidang kesehatan itu dia memilih 3 soal. Nah, di bidang keadaan ekonomi berarti dia tidak sama sekali menyontreng atau tidak sama sekali memilih. Nah, di bidang kehidupan keluarga dia hanya memilih satu pertanyaan seperti itu. Sampai selanjutnya. Ada juga analisis per butir. Nah, kalau analisis per butir ini jadi kalau analisis per butir ini ya, seberapa banyak dipilihnya gitu tuh.
orang-orang nih milih nih berapa orang. Kayak misalkan sering sakit ketika di SD, berarti hanya 2 responden yang memilih sering sakit ketika di SD. Nah, di sini kan ada yang misalkan paling banyak. Nah, untuk yang paling banyak yang dipilih itu berarti sering merasa mengantuk. Nah, berarti 16 responden atau 16 orang ini memilih sering merasa mengantuk gitu. Sampai selanjutnya, nah kayak seperti dia keadaan ekonomi. Di sini ada 12 responden yang memilih saya mengharapkan perolehan beasiswa. Tuh. Jadi ada ada banyak yang memilih itu. Misalnya seperti di bidang keluarga, ada juga yang paling banyak di sini itu yang 7 responden, yaitu saya ingin mengadakan perubahan di rumah. Tuh. Ada juga di sini yang paling banyak di bidang agama dan moral itu 15 responden, yang mana soalnya itu saya merasa berdosa sekali. Tuh, ada juga beberapa yang tidak memilih di pertanyaan itu. Nah, analisasi berbutir itu sama. Oke, selanjutnya itu untuk pengolahan data ya, untuk pengolahan data menggunakan aplikasi DCM. Jadi kita hanya mengisi nantinya di tabulasi. Jadi di aplikasi ini tuh udah lengkap. Di aplikasi ini udah lengkap. Jadi kita tinggal mengisi. Ini ya, jadi ini kan banyak nih ya sampingnya nih. Ada keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, agama dan moral, sampai seterusnya, sampai 12 bidang itu, 12 pertanyaan itu. Oke, nah selanjutnya pastinya yang kan kita akan membuatkan program untuk beberapa masalah yang banyak dialami oleh beberapa individu. Tuh. Kita ke hasil deskripsi ya, yang tadi pengolahan data DCM itu. Jadi di sini didapatkan dalam bidang pribadi itu keadaan ekonomi itu yang paling banyak ya, yang paling banyak yang paling banyak memilih itu di mengharapkan perolehan beasiswa. Jadi dapatkan di situ ada 19 orang. Dan juga pada nomor 18 dan hasil terendah didapatkan pada nomor urut 1. Nah, di bagian kesehatan itu ada didapatkan di situ di bagian kesehatan itu sebanyak 16 orang dan hasil tertinggi itu pada nomor urut 6 dan hasil terendah didapatkan pada nomor urut 25. Di kehidupan keluarga itu ada yang hasil tertinggi itu didapatkan oleh sebanyak 7 orang ya. Di hasil tertinggi didapatkan oleh nomor 26 dan hasil terendah itu didapatkan oleh nomor urut 5. Nah, di situ ada juga agama dan moral. Agama dan moral. Di situ didapatkan 15 orang ya yang memilih dan hasil tertingginya itu pada nomor urut 1 dan hasil terendah itu dapat oleh nomor 3. Selanjutnya ada rekreasi dan hobi. Nah, di situ perolehan itu sebanyak 14 orang yang memilih dan hasil tertinggi pada nomor urut 6 dan hasil terendah dapat oleh nomor 17. Nah, selanjutnya di bidang sosial, kehidupan sosial dan organisasi. Nah, di sini didapatkan di bidang sosial itu sebanyak 14 orang yang memilih dan hasil tertinggi itu pada nomor urut 18 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 12. Nah, ada di sini di hubungan pribadi. Yang mana itu soalnya itu saya ingin hidup lebih tenang. Nah, ya. Jadi yang paling banyak itu di situ memilih sebanyak 19 orang. Hasil tertinggi pada nomor 18 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor 17. Nah, di situ ada masalah remaja. Nah, didapatkan di situ ada 9 orang dan hasil tertinggi pada nomor urut 10 dan hasil terendah pada nomor urut 20. Nah, di bidang belajar itu ada penyesuaian terhadap sekolah. Nah, dapatkan itu 10 orang yang 10 orang yang memilih dan hasil tertinggi dapat oleh nomor 7 dan hasil terendah dapat oleh nomor urut 8. Di situ ada penyesuaian terhadap kurikulum. Nah, untuk perolehan itu dapat 11 orang yang memilih dan hasil tertinggi pada nomor 18 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 13. Nah, untuk kebiasaan belajar itu tidak didapatkan 17 orang yang memilih, hasil tertinggi pada nomor 18 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor 14. Nah, yang terakhir itu di bidang karir. Nah, di bidang karir masa depan dan cita-cita.
Di situ ada perolehan 16 orang dan hasil tertinggi pada nomor 19 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 25. Nah, itu untuk deskripsi. Nantinya hasil ini akan dibuatkan program. Jadi di sini ada beberapa masalah yang mungkin berat atau tanganannya yang harus ditangani. Oke, selanjutnya teman-teman, ini yang hasil data tadi kita buatkan program ya, yang deskripsi tadi kita buatkan program atau rencana kegiatan atau action plan bimbingan konseling. Nah, di sini saya mengambil di sini ada beberapa bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, di sini karena saya menggunakan DCM dan di sini ada 4 bidang. Nah, di sini ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, yang pertama di sini saya di bidang pribadi. Nah, saya di sini saya memilih pertanyaan yang paling banyak dipilih, yaitu hampir 16 responden. Nah, di sini masalahnya itu karena dia banyak yang merasa ngantuk tuh. Nah, di sini saya menggunakan strategi layanan informasi karena dia lebih dari 16 orang. Dia 16 orang, lebih dari 7 orang. Nah, saya di sini menggunakan layanan informasi. Nah, tujuan layanan ini, eee, mahasiswa itu mampu mengenali penyebab mengantuk atau dari segi fisik maupun psikis. Nah, di sini materinya itu saya mengambil tentang manajemen waktu, dan untuk metode juga di sini ada saya metode diskusi, kemudian ada media juga saya menggunakan media PowerPoint. Nah, untuk evaluasi saya juga menggunakan Laisig dan Laijapan, yang mana nantinya ini untuk jangka panjang mahasiswa juga. Nah, di sini juga ada di bidang sosial. Nah, di bidang sosial di sini saya menggunakan strategi layanannya menggunakan layanan informasi, dan tujuan layanannya di sini mahasiswa mampu mengenali penyebab ketidaktenangan dalam hidupnya. Karena di sini banyak responden yang memilih pertanyaan merasa tidak tenang dalam hidup. Nah, di sini untuk materi saya memilih mindfulness, dan di sini untuk metodenya juga saya menggunakan diskusi dan refleksi diri, dan juga untuk medianya saya menggunakan PowerPoint. Nah, di sini juga ada bidang belajar ya. Nah, di bidang belajar ini saya menggunakan layanan informasi dan penguasaan konten, yang mana di situ tujuannya mahasiswa mampu mengembangkan kebiasaan belajar yang teratur. Tuh, nah di sini juga strategi belajar yang efektif. Untuk materinya di sini untuk metodenya saya menggunakan seminar, dan untuk medianya saya menggunakan PowerPoint, data, dan video motivasi. Tuh, dan terakhir itu ada di bidang karir. Di sini untuk layanan informasinya saya memilih layanan informasi. Nah, di sini ada mahasiswa mampu menumbuhkan kemandirian dan percaya diri menghadapi kehidupan. Jadi di sini untuk masalahnya itu mahasiswa tidak mampu menghadapi masa depan gitu sendirian. Nah, di sini untuk materinya saya membangun kemandirian mahasiswa, dan di sini metodenya saya menggunakan seminar, dan juga ini untuk medianya saya menggunakan PowerPoint dan Infocus. Oke, selanjutnya di sini saya buat rencana pelaksanaan layanan. Nah, di sini saya mengambil dari bidang sosial ya, bidang layanannya. Nah, komponen layanan di sini saya mengambil layanan dasar. Ada juga bidang layanan saya mengambil dari bidang sosial. Nah, fungsi layanannya yang mana itu pengentasan dan pengembangan. Yang mana ini tujuannya mahasiswa mampu mengenali penyebab ketidaktenangan dalam hidupnya. Nah, ini topik mindfulness. Nah, ini saya ngambil dari bidang sosial. Nah, untuk metode dan tekniknya itu saya menggunakan metode diskusi dan refleksi diri dengan waktu 60 menit, dan media atau alat yang digunakan itu ada PowerPoint, Infocus, dan laptop. Nah, tanggal pelaksanaannya ini akan dilaksanakan pada tanggal
16 Oktober 2025. Oke, ini untuk tahap-tahapannya saya membuat tahapan awal seperti pemimpin kelompok menyapa anggota kelompok dan juga sampai hingga pimpinan kelompok ini menyampaikan tentang tujuan kegiatan ini pada anggota kelompok. Tuh. Terus juga menyampaikan langkah-langkah kegiatan kelompok itu atau pembentukan kelompok, lalu mengarahkan kegiatan ya, pimpinan kelompok menjelaskan kembali tentang apa yang akan dilakukan. Dan di sini ada tahap peralihan. Jadi konselor itu menanyakan kepada konseli jika ada yang belum dipahami. Tuh, jadi pemimpin kelompok menanyakan kesiapan anggota kelompok. Tahap inti kegiatan ya atau proses kegiatan. Nah, di sini juga pemimpin kelompok itu menjelaskan tentang topik kegiatan yang dipersiapkan kepada anggota kelompok. Terus meminta anggota kelompok juga menyampaikan pendapatnya tentang topik yang sudah dijelaskan. Nah, ada juga sampai ada tahap pengakhiran, jadi menanyakan rencana tidak lanjut di sini. Terus pemimpin kelompok juga memberitahu kepada anggota kelompok bahwa kegiatan sudah berakhir. Jadi ini menutup kegiatan dan tidak lanjut. Nah, yang di sini terakhir ada evaluasi proses. Jadi pemimpin kelompok itu melakukan refleksi dengan mendengarkan kesan. Jadi harapan rencana ke depannya itu disampaikan kepada anggota kelompok. Dan di sini juga ada evaluasi hasil. Jadi mengungkapkan pertanyaan atau pengalaman anggota kelompok konseli dalam bimbingan kelompok ini. Tuh. Nah, di sini selanjutnya ini masih sama RPL yang saya buat 2. Oke, selanjutnya ada program semester bimbingan dan konseling. Di sini ada kegiatan layanan. Nah, di sini ada persiapan. Nah, karena saya menggunakan 4 bidang tadi, jadi di sini pribadi sosial belajar karir, jadi saya contreng. Nah, dan di sini ada pemahaman dan tugas guru dan bimbingan konseling atau konselor. Di sini fungsi bimbingan dan konselingnya yaitu untuk pemahaman dan tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi layanan agar setiap konselor punya fokus dan tugas yang jelas. Nah, adapun di sini asesmen kebutuhan. Nah, selanjutnya ada asesmen kebutuhan. Nah, asesmen kebutuhan ini tujuannya atau fungsinya itu untuk pemahaman dan pengembangan. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa yang mana nanti dilakukan di bulan Juli juga. Nah, selanjutnya ada menyusun program bimbingan dan konseling. Nah, ini juga sama saya saya centang 4 bidang. Nah, di sini fungsinya itu untuk pemeliharaan dan tujuannya untuk memberikan layanan yang terarah dan sistematis. Dan dilaksanakan juga masih di bulan Juli. Nah, di sini ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Kayak di sini fungsinya itu untuk fungsi pemahaman, tujuannya menyesuaikan kebutuhan siswa dan perencanaan layanan. Nah, di sini terakhir ada pengadaan sarana prasarana bimbingan dan konseling. Saya juga sama mencantrang 4 bidang dan juga fungsinya itu untuk pengembangan dan pemeliharaan dan tujuannya itu untuk meningkatkan kenyamanan siswa saat menerima layanan. Nah, ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Nah, di sini saya menggunakan bimbingan kelompok di pribadi dan sosial. Oke, selanjutnya di sini ada layanan bidang konseling ya. Saya menggunakan di sini bimbingan kelompok. Nah, di sini saya menggunakan bidang pribadi dan sosial ya. Nah, di sini fungsinya untuk pemahaman dan pengembangan. Di sini tujuannya konseling mampu mengenali penyebab tidak ketenangan dalam hidupnya dan juga ada satu lagi, konseling mampu mengenali penyebab ketidaktenangan dalam hidup. Nah, itu akan dilaksanakan pada bulan September. Nah, jadi ini ada juga layanannya itu layanan bimbingan kelompok yang masih saya pakai di sini pemahaman. Di sini konseling mampu mengenali penyebab ketidaktenangan dalam hidupnya. Oke. Kita lanjut ke jadwal kegiatan bimbingan konseling ya. Nah, di sini untuk di bulan pertama
Di bulan pertama, di minggu pertama itu saya akan melakukan asesmen kebutuhan. Nah, untuk di bulan Juli, minggu kedua, saya akan melakukan penataan dasar perencanaan layanan. Nah, untuk minggu ketiga, mendapatkan dukungan kepala komite sekolah. Ini di minggu pertama ya. Oke, bimbingan kelompok. Di sini saya dilakukan pada bulan September dan saya menggunakan 2 bulan. Karena kalau misalkan bimbingan kelompok mungkin, ini targetnya nggak bisa kalau misalkan di 2 pertemuan. Nah, di sini juga saya cuma menggunakan konseling individual, konseling kelompok, yang mana dilakukan 2 kali, pertemuan. Nah, mungkin itu saja, pengolahan, data DCM yang bisa saya paparkan atau bisa saya sampaikan, untuk hasil akhir yang sampai jadi setelah kita mengolah data, kita membuat, apa namanya, deskripsi hasil gitu dan kita buatkan, program. Setelah kita buatkan program dan kita buatkan juga RPL-nya. Setelah RPL kita buatkan, program tahunannya, nah seperti ini. Program semester ya, program semester dan ini ada program jadwal kegiatan konseling. Jadi tahun pelajaran ini yang per tahunnya atau per bulannya, gitu. Baik, cukup sekian, yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.